Ya, bismillahirrahmanirrahim, anak-anakku sekalian. Alhamdulillah kita ketemu kembali dalam pertemuan yang ke-8 hari ini. Dan tetap masih dalam pembahasan ulama penyebar Islam pasca Wali Songo. Jadi tentu nanti ada beberapa kajian yang di akhir nanti ada yang menjadi tugas kalian nanti. Nah, anak sekalian, yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, di mana beliau lahir di Lok Gabang 17 Maret 1710 dan meninggal di Dalam Pagar 3 Oktober 1812 pada umur 102 tahun. Jadi cukup usianya cukup panjang begitu. Nah, beliau adalah ulama faqih, ulama yang tafakuh fiddin, dan penelitiannya, pembahasannya beliau itu di dalam pemahaman fikih dari mazhab Syafi'i yang berasal dari kota Martapura di Tanah Banjar, Kesultanan Banjar tentu, Kalimantan Selatan. Nah, anak-anak sekalian, ia hidup pada masa tahun 1122 sampai 1227 Hijriah. Dan ia mendapat julukan Anumerta Datu Kelampaian. Ia adalah pengarang kitab Sabilal Muhtadin yang banyak menjadi rujukan bagi banyak pemeluk agama Islam khususnya di Asia Tenggara. Nah, anak sekalian, guru-gurunya antara lain Syekh Athoillah bin Ahmad Al-Misri Al-Faqih, Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi, dan Al-Arif Billah Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Hasani Al-Madani. Namanya terkenal, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini, terutama di Mekah karena keluasan ilmunya, terutama ilmu qiraat. Ia mengarang kitab qiraat yang bersumber dari Imam As-Satibi. Setiap juz kitab tersebut dilengkapi dengan kaligrafi khas Banjar. Jadi kitabnya ditulis itu dengan menggunakan pola kaligrafi khas Banjar. Nah, menurut riwayat, selama belajar, anak-anak sekalian, selama belajar di Mekah dan Madinah, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini belajar bersama 3 ulama Indonesia lainnya. Yang pertama Syekh Abdus Somad Al-Palembani, yang dikenal dari Palembang, juga Syekh Abdul Wahab Bugis, kemudian diangkat menjadi menantu karena dinikahkan dengan putrinya. Dan yang ketiga Syekh Abdurrahman Mesri, itu dari Betawi. Nah, mereka berempat dikenal dengan 4 serangkai, anak-anak sekalian, yang sama-sama menuntut ilmu di Haramain Asy-Syarifain. Setelah lebih dari 30 tahun menuntut ilmu, timbul hasratnya untuk kembali ke Indonesia, ke kampung halamannya. Syekh Arsyad singgah dan menginap di rumah salah seorang temannya di Jakarta, anak sekalian. Jadi waktu belajar di Mekah ada temannya yang dia orang Jakarta begitu. Bahkan dan sempat memberikan petunjuk arah kiblat Masjid Jembatan 5 di Jakarta. Jadi ada sebuah masjid yang dikenal dengan sebutan Masjid Jembatan 5, itu ditetapkan bagaimana menetapkan arah kiblat di masjid itu. Dan sebelum kembali ke Kalimantan, itu ada satu momen yang sangat bagus, dan beliau memberikan petunjuk arah kiblat di Masjid Jembatan 5. Ya benar, anak-anak sekalian. Pada bulan Ramadan 1186 Hijrah, bertepatan dengan 1772 Masehi, Syekh Arsyad tiba di kampung halamannya di Martapura. Itu pusat kerajaan Banjar masa itu. Jadi Raja Banjar Sultan Tahmidullah itu menyambut kedatangannya dengan upacara adat kebesaran, dan segenap rakyat mengeluhkannya, anak-anak sekalian, sebagai seorang ulama matahari agama yang cahayanya diharapkan menyinari seluruh kerajaan Banjar. Itu begitu hebat begitu. Jadi kalau dulu itu sangat dilelukan, sangat diharapkan ilmunya. Orang-orang yang baru pulang dari Haramain itu, kalau sekarang kan diminta oleh-olehnya begitu, berupa atribut-atribut haji begitu. Kalau dulu ilmunya. Dan anak sekalian, Syekh Arsyad aktif melakukan penyebaran agama Islam di Kalimantan, dan kiprahnya tak hanya
dalam bidang pendidikan dengan mendirikan pesantren berikut sistem pertanian untuk menopang kehidupan para santrinya, tapi ia juga berdakwah dengan mengadakan pengajian-pengajian baik di kalangan istana maupun masyarakat kelas bawah. Nah, lebih dari 40 tahun, anak-anak sekalian, Syekh Arsad melakukan penyebaran Islam di daerah kelahirannya. Nah, beliau meninggal pada tahun 1812 Masehi dan dalam usia 105 tahun begitu. Ada yang menyebutkan 104 tahun, ada yang menyebutkan 105 tahun. Sebelum wafat ia sempat berwasiat agar jasadnya dikebumikan di Kalampayan bila sungai dapat dilayari atau di Karang Tengah tempat istrinya, Bujat. Nah, dimakamkan bila sungai tidak bisa dilayari, namun karena saat meninggal airnya sedang surut, maka ia dikebumikan di Kalampayan itu, Astambul, Banjar, Kalimantan Selatan. Nah, di daerah yang terletak sekitar 56 km dari kota Banjarmasin itulah jasad Datuk Kalampayan, panggilan lain anak cerdas kelahiran Lok Gabang ini, dikebumikan. Anak-anak sekalian, beberapa kitab karya Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari, itu diantaranya kitab Sabilul Muhtadin. Alasan ulama penulisan kitab ini, alasan utama yang Ustaz maksudkan dalam penulisan kitab ini, karena adanya kesulitan umat Islam umat Islam Banjar, maksud Ustaz, dalam memahami kitab-kitab fikih yang ditulis dalam bahasa Arab. Jadi kitab Sabilul Muhtadin ini adalah satu kitab yang memang dibuat dengan menggunakan bahasa-bahasa setempat begitu. Tentu menggunakan bahasa Arab Indonesia yang tulisan Arab tetapi bahasanya bahasa Indonesia begitu. Anak-anakku sekalian, kitab yang kedua adalah kitab Sabil al-Muhtadin di At-Tafaqquh fi Amr ad-Din, atau jalan bagi orang-orang yang mendapat petunjuk agar menjadi faqih alim dalam urusan agama. Nah, kitab ini ditulis dalam bahasa Arab Melayu dan merupakan salah satu karya utama dalam bidang fikih bagi masyarakat Melayu. Nah, sedangkan kita tahu banyak kitab-kitab lain karya ulama-ulama yang ada, diantaranya kitab Nihayah Al-Muhtaj karya Imam Aramli, lalu Syahr Minhaj oleh Imam Zakaria Al-Ansori, lalu kitab Mughni oleh Syekh Khatib Asyarbini, lalu kitab Al-Tuhfah Al-Muhtaj karya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, dan juga kitab Mir'atun At-Tulah oleh Syekh Abdul Rauf Asingkili, dan kita tahu sendiri ada juga kitab Sirat Al-Mustaqim, itu karya Syekh Nuruddin Al-Araniri. Nah, anak-anak sekalian, ada beberapa alasan utama Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari saat menulis kitab adalah umat Islam di Banjar Melayu kesulitan dalam mempelajari kitab-kitab fikih yang berbahasa Arab. Jadi Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari ini menggunakan bahasa Arab Melayu itu untuk menuliskan kitab-kitabnya. Nah, kalau sekarang kan ada bahasa Arab yang dilogat dan segala macam. Nah, Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari itu menggunakan Arab Melayu. Jadi tulisannya Arab tapi bahasanya Melayu. Oke, anak-anak sekalian, masyarakat Islam di Banjar berusaha mempelajari fikih melalui kitab-kitab berbahasa Melayu. Salah satunya adalah kitab Sirat Al-Mustaqim yang ditulis Syekh Nuruddin Araniri. Kitab Sirat Al-Mustaqim ini juga ditulis dalam bahasa Arab Melayu yang lebih bernuansa bahasa Aceh. Namun hal itu juga menimbulkan kesulitan bagi masyarakat Islam Banjar untuk mempelajarinya. Oleh karena itu, atas permintaan Sultan Banjar, siapa? Tadi Ustaz sebutkan? Iya, Tahmidullah. Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari kemudian menuliskan sebuah kitab fikih dalam bahasa Arab Melayu yang lebih mudah dipahami masyarakat Banjar pada umumnya, begitu. Nah, anak-anak sekalian, dalam mukadimah sirah kitab Sabilul Muhtadin, Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari menyatakan bahwa karya ini ditulis tahun 1193
Masehi, Hijriah maksud Ustaz, bertepatan dengan 1779 Masehi atas permintaan Sultan Tahmidullah dan diselesaikan pada 1195 Hijrah bertepatan dengan 1781 Masehi. Nah, secara umum kitab Sabil Al-Muhtadin menguraikan masalah-masalah fikih berdasarkan mazhab Syafi'i dan telah diterbitkan oleh Dar Al-Ihya Al-Kutub Al-Arabiyah. Jadi kitab Sabilul Muhtadin ini terdiri atas 2 jilid anak-anak sekalian. Seperti kitab fikih pada umumnya, kitab Sabilul Muhtadin ini juga membahas masalah-masalah fikih. Di antaranya ibadah sholat dibahas dalam kitab itu, zakat juga Sabilul Muhtadin ini membahas, puasa dan haji. Dan anak sekalian, kitab Sabilul Muhtadin ini lebih banyak menguraikan masalah-masalah ibadah. Sedangkan muamalah itu belum sempat dibahas. Walaupun begitu, kitab ini sangat besar andilnya dalam usaha Syekh Hasan Arsad menerapkan hukum Islam di wilayah kerajaan Banjar, sesuai dengan anjuran Sultan Tahmidullah yang memerintah saat itu. Jadi kitab ini dibahas, dikaji dengan harapan seorang sultan meminta kepada Syekh Banjar ini, Muhammad Arsad Al-Banjari, untuk membuat kitab bagi umatnya, begitu. Dapat dibayangkan seorang pemimpin itu berharap pada seorang ulama yang tafaqquh fiddin untuk membuatkan kaidah-kaidah ilmu yang ditulis dalam sebuah buku untuk rakyat supaya tahu tentang, paham tentang kemuslimannya. Nah, anak sekalian, Ustadz yang terakhir akan memberikan tugas terstruktur nanti. Nanti silahkan kalian membuat intisari, kesimpulan dari bahasan mengenai 3 ulama. Ulama yang dimaksud, nanti kalian membuat semacam kesimpulan dari 3 kajian ulama-ulama itu. Yang pertama, Syekh Muhammad Yusuf Al-Makassari. Kalian cari di internet, kalau ada buku, kalau tidak ada, surfing di internet. Yang kedua, Syekh Abdus Samad Al-Palimbani, lalu Syekh Khalil Bangkalan Madura. Jadi ada 3 yang menjadi tugas kalian, yang nanti kalian silahkan soft copy-nya kalian kirim ke email Ustadz. Yankee Brapawan Brapa Whiskey India _Braposera@yahoo.com. Itu YB1BWI_BS@yahoo.com. Itu saja mungkin anak-anak sekalian, dan kita kaji nanti. Mudah-mudahan sekali lagi kita akan senantiasa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita akan bahas kajian yang lebih mendalam setelah kalian nanti menyampaikan intisari dari 3 ulama yang bisa disebutkan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.